Sobat Pelajar, selamat datang di channel Muhammad Zulkifli Syah. Saya akan menjelaskan mengenai gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau yang lebih dikenal kejadian peristiwa G30 SPKI. Pemberontakan G30 SPKI atau yang nama lainnya adalah Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia merupakan salah satu peristiwa pemberontakan komunis yang terjadi di bulan September sesudah beberapa tahun kemerdekaan. Tepatnya pada tahun 1965. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat kelam bagi bangsa Indonesia. G30 SPKI terjadi pada malam hari, tepatnya pada tanggal 30 September tahun 1965 dalam sebuah kudeta. Setidaknya ada 7 perwira tinggi militer yang terbunuh dalam peristiwa itu. Partai Komunis saat itu sedang dalam kondisi yang amat kuat karena mendapatkan sokongan dari Presiden pertama Insinyur Soekarno-Hatta. Tidak heran jika usaha yang dilakukan oleh segelintir masyarakat Indonesia demi menjatuhkan Partai Komunis Indonesia gagal karena berkat Presiden pertama pada saat itu. Hingga sampai saat ini, peristiwa G30 SPKI tetap menjadi perdebatan yang sangat besar. Tidak tahu benar atau adanya, tetapi selanjutnya kita akan mempelajarinya supaya kita mengetahui apa itu G30 SPKI sebenarnya. Peristiwa G30 SPKI atau yang dikenal Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia menjadi peristiwa atau gerakan. Kenapa sih peristiwa itu terjadi? Kenapa bisa muncul? Karena adanya isu Dewan Jenderal yang dibuat, yaitu isu tentang adanya Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Isu tersebut dihembuskan Partai Komunis Indonesia kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang akan mengadakan kudeta pada peringatan ulang tahun ABRI 5 Oktober 1965. Reaksi Tentara Nasional Angkatan Darat yang mendengar isu itu menolak dengan tegas isu yang dilontarkan Partai Komunis Indonesia dan ganti menuduh bahwasannya Partai Komunis Indonesia yang justru akan merebut kekuasaannya. Gerakan G30 SPKI bertujuan yaitu menyasar perwira-perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat untuk menentang akan tujuan dari Partai Komunis Indonesia, yaitu dalam mewujudkan negara komunis. Lalu perwira angkatan darat yang diculik pada saat malam hari, yang pertama yaitu Letnan Jenderal Ahmad Yani, kedua Mayor Jenderal Hargiono MT, ketiga Mayor Jenderal R. Suerapto, keempat Mayor Jenderal Sumaldo Purman, yang kelima Brigadir Jenderal Panjaitan, keenam Brigadir Jenderal Sueta Samorjo, ketujuh Letnan 1 Berta Andres Tadapari. Selain mereka adalah korban G30 SPKI
Selain korban-korban itu, ada juga korban yang lainnya, yaitu satu Putri Jenderal A.H. Nasution, yaitu Ade Irma Suryani Nasution. Yang kedua, Brigadir Polisi Karel Satsuit Tubal, pengawal rumahnya. Dan adapun di Yogyakarta dua korban, yaitu Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Korban G30 SPKI di Jakarta dikuburkan di Taman Makam Pahlawan, dan yang di Yogyakarta juga dikuburkan di Makam Pahlawan Yogyakarta. Salah satu tempat yang kejadian yang sakral pada kejadian G30 SPKI yaitu Lubang Buaya atau Sumur Lubang Buaya, yang dinamakan tempatnya yaitu Sumur Lubang Buaya. Korban yang dimasukkan di dalam lubang tersebut. Adapun upaya penumpasan G30 SPKI mulai dilancarkan pada tanggal 1 Oktober 1965 melalui usaha-usaha antara lain: 1. Menetralisir pasukan yang dimanfaatkan oleh gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, yaitu A. Pasukan Batalion 503 atau Brawijaya berhasil dikendalikan dan dikembalikan di Jawa Timur. B. Pasukan Batalion 545 di Ponorogo, sebagian anggotanya menjadi anggota tetap PKI, berhasil didapatkan. Yang kedua, merebut tempat-tempat yang dikuasai oleh kaum pemberontak, antara lain Gedung RRI, Gedung Telekomunikasi di Jakarta, dengan mengerahkan pasukan dari Kesatuan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo. Ketiga, merebut lapangan udara Halim Perdana Kusuma oleh pasukan RPKAD dan dibantu oleh batalion-batalion lainnya. Yang keempat, mencari dan menemukan tempat pembunuhan korban peristiwa G30 SPKI yang ditemukan korban pada tanggal 3 Oktober yang dibantu oleh polisi Sukidman. 5. Pada 4 Oktober 1965 seluruh korban penculikan kejadian gerakan G30 SPKI diambil dan diangkat dari sumur tua di Lubang Buaya, ya, pada tanggal 5 Oktober 1965 dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Tokoh-tokoh kunci dalam pemberontakan gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia berhasil ditangkap. Kolonel A.Latif, komandan penculikan Cakra Wibawa, pada tanggal 8 Oktober 1605 berhasil ditangkap. Letnan Untung di Tegal pada saat 11 Oktober berhasil juga ditangkap. Dan Adit di Solo pada tanggal 24 Oktober 1965. Dan Letnan Untung yang ditangkap di Tegal pada tanggal 11 Oktober mendapat dakwa oleh hukuman, yaitu dihukum mati. Itulah kejadian atau peristiwa gerakan 30 September atau yang lebih dikenal G30 SPKI, menjadi catatan yang sangat kelam bagi bangsa Indonesia. Saya Muhammad Zulkiflisya undur diri dari teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa.